wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelasnya di sini jawab. Ini Pak. Saya. Mas. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Baik sekali. Alhamdulillah. Wah, hari ini siapa yang nggak hadir? Anak Kak Satya. Sama Supri Pak, Supri. Terus gak ada lagi. Supri Pak. Ini Pak. Yanto Pak. Toha Pak. Bapak ini absen terlebih dahulu. Ya. Ya Bapak. Hadi, Hadir Pak. terus Fendi, Hadir. Hanan, Saya. Erli, Hadir. Fikri, Tiara, Hadir. hadir semua ya. Hadir Pak. Selanjutnya Bapak ingin bertanya kepada kalian nih, materi minggu lalu ini tentang apa ya? Kita membahas tentang apa? Nah, mungkin yang bisa jawab langsung angkat tangan. Tangan. Perdagangan internasional. Dikasih aplaus buat Fikri. Kalau minggu lalu kita belajar tentang peran perilaku terhadap perekonomian, dan dalam untuk hari ini kita membahas tentang perdagangan antar daerah atau perdagangan antar pulau. Nah, mungkin siapa nih yang bisa menjelaskan tentang apa itu perdagangan? Nanti saya sama Bapak saya kasih hadiah. Beneran Pak. Ya, beneran. Beneran Pak. Kembali Pak. Kembali Pak. Kegiatan jual beli. Bisnis. Oh, rupanya betul. Nanti mungkin bisa langsung diambil minta ke Bapak. Siapa Pak? Ada cuma saya. Jadi untuk apa namanya perdagangan atau perniagaan ini merupakan bentuk kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk dilakukan untuk melakukan pertukaran, entah itu benda atau jasa. Nah, yang kemudian itu kesepakatan ini berdasarkan tanpa ada unsur paksaan. Nah, kemudian untuk perdagangan antar pulau ini merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga di daerah atau pulau dengan dengan daerah, dengan penduduk lembaga atau pulau lainnya dalam satu batas. Nah, kemudian dengan kesepakatan bersama. Nah, untuk tujuannya tentu di sini ada dua tujuan. Yang pertama adalah untuk memperoleh keuntungan. Nah, jika setiap kegiatan atau setiap produktivitas tentu kita akan ingin memperoleh sebuah hasil. Nah, hasil yang diperoleh dari keuntungan ini antara harga beli dengan harga jual. Jika barang diproduksi sendiri, maka keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya produksi. Dan tujuan yang kedua adalah memperluas jangkauan pasar. Nah, hal ini merupakan jumlah konsumsi yang mengonsumsi barang kita itu menyebar luas. Contohnya barang kita nih, kita mempunyai minyak goreng di daerah Jember,
kemudian kita jual ke daerah Lumajang, terus Probolinggo dan sekitarnya. Tentu hal ini membuat jangkauan pasar kita semakin meluas. Poin yang ketiga adalah faktor pendorong antar pulau. Nah, yang pertama adalah perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Jadi ini faktor pertama ini memfokuskan kepada potensi alam yang ada di sekitar kita. Potensi apa? Tentu dicontoh di sebuah desa apa namanya, Ajung. Di sana memiliki tanah yang subur, sehingga mencukupi atau bisa untuk digunakan menanam padi, kemudian menanam jagung, kemudian hasil dari bercocok tanam itu kita jual. Sedangkan ketika dibandingkan dengan daerah lain seperti halnya di Madura yang notabene daerahnya tandus, kemudian tanahnya yang memiliki zat kapur yang tinggi, jadi tidak begitu cocok untuk ditanami oleh padi. Nah, faktor yang kedua adalah perbedaan tingkat harga antar daerah. Nah, kita ambil contoh di Jember. Jember kan memiliki potensi seperti buah-buahan itu cukup banyak. Nah, ketimbang yang ada di Madura. Di Jember ini kan potensi buahnya cukup tinggi. Nah, untuk harga jualnya ini tergolong murah. Nah, ketika dibandingkan dengan di Madura yang notabene gersang, nggak bisa ditumbuhi tanaman atau buah-buahan, harganya ini agak tinggi, agak mahal. Hal seperti inilah yang menjadi faktor. Yang terakhir adalah manfaat perdagangan antar pulau atau daerah. Di sini ada 3 manfaat. Mungkin ada dari anak-anak yang bisa menjelaskan. Nanti saya kasih hadiah. Hadiahnya ada 2. Yang manfaat dari perdagangan antar daerah ini sebagai untuk meningkatkan perekonomian dari suatu daerah. Ketika daerah A ini kelebihan misal padi, kelebihan padi di daerah A, maka kita dapat menjualnya ke daerah B. Di situ dapat memajukan perekonomian di daerah A, karena hasil sumber daya alam yang di daerah A ini digunakan dengan baik dan juga dapat dijual belikan kepada luar daerah. Kasih aplaus kepada Mas Adi. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa manfaat ini ada 3. Yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang terakhir, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Nah, kira-kira ada yang bisa dipertanyakan, dipersilakan. Atau tidak? Tidak. Ini aja. Bapak kasih PR di rumah. Kalian itu tinggal Sudah. Habis. Saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.